Berdasarkan standar pelayanan rumah sakit, petugas wajib memberikan edukasi dan informasi terkait hak dan kewajiban kepada pasien dan keluarga. Rumah sakit wajib meminta persetujuan umum atau general concern kepada pasien atau keluarganya berisi persetujuan terhadap tindakan yang berisiko rendah, prosedur diagnostik, pengobatan medis lainnya, batas-batas yang telah ditetapkan, dan persetujuan lainnya. Persetujuan umum diminta pada saat pasien yang datang pertama kali untuk dirawat jalan dan setiap rawat inap. Selamat pagi, dengan Pak Teknisi IGD dan bisa dibantu. Ya, atas nama Ibu Bunga ya, dirawat inap dengan kasus penyakit dalam. Selamat pagi. Selamat pagi Bu, kenalkan saya Rafi, tugas pendaftaran hari ini. Silakan duduk. Ada yang bisa dibantu Ibu? Ya Pak, saya ingin mendaftarkan keluarga saya atas nama Bunga. Atas nama Bunga ya, boleh saya pinjam tanda pengenalnya Ibu? Ya Pak ya. KTP dan kartu jaminan kesehatannya ya. Sebelumnya sudah pernah dirawat di rumah sakit ini? Dirawat sih belum pernah Pak, cuma seminggu yang lalu saya kontrol ke Polirawat Jalan. Polirawat Jalan ya? Iya. Ibu, ini berdasarkan kartu jaminan kesehatannya, hak keperawatannya itu di kelas 2 Bu ya. Saya jelaskan di kelas 2 itu terdiri dari 5 bed pasien. Apakah Ibu bersedia? Kalau kita naik kelas bisa nggak ya? Misalnya naik kelas 1. Naik ke kelas 1 ya? Itu bisa dilakukan Ibu. Cuman nanti ada biaya tambahan tergantung dari tarif rumah sakit. Ibu bersedia? Siap, saya bersedia. Ya, jadi nanti di kelas 1 itu terdiri dari 2 bed pasien Bu ya. Oke. Mohon ditunggu Bu ya, saya telepon ke kamar untuk cek ketersediaan kamarnya dulu ya. Ibu, jadi selama dirawat di Rumah Sakit Abdul Aziz, untuk jam berkunjung pasien itu pada pagi hari dimulai jam 10 hingga jam 1 siang. Kemudian dilanjutkan sore jam 4 sampai jam 8 malam. Untuk diagnosa penyakit pasien itu kan bersifat rahasia Bu ya. Apakah ada orang lain selain ibu dan suami yang boleh mengetahui tentang diagnosa penyakit pasien ini? Tidak ada sih Pak. Tidak ada ya, hanya ibu dan suami ya. Iya. Kemudian untuk pengunjung pasien itu sendiri, apakah semua orang boleh berkunjung atau ada orang tertentu yang tidak boleh berkunjung? Tidak ada juga sih Pak, bebas aja. Jadi semua orang boleh berkunjung ya Ibu ya. Baik. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Untuk sementara tidak ada Pak. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya minta tanda tangan persetujuan dirawat di sini Bu ya. Nama suami Ibu di sini. Hubungan dengan pasien di sini, mana orang tua tulis ya. Tanda tangannya di sini Bu ya. Tanda tangan persetujuan dirawat. Tanda tangan dan tulis nama jelas Ibu. Jadi dokumen rawatnya sudah ditandatangani Bu ya. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas mengenai hak dan kewajiban pasien, bisa dibaca langsung di brosur ini Bu ya. Kemudian kalau misalnya ada pelayanan dari petugas kami yang kurang berkenan, bisa Ibu lakukan lewat pengaduan di jam kerja. Posisinya ada di lobi utama Bu ya. Hak memilih dokter yang merawat. Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan kita, sementara anak Ibu Bunga ini menderita sakit lambungnya luka, jadi atau yang dikenal dengan gastritis erosif ya Bu ya. Nah, untuk dokternya nanti dokter penanggung jawabnya Dokter Rahmat, karena berhubung hari ini yang jaga adalah Dokter Rahmat Bu. Mohon maaf ya Dok, anak saya itu biasa dirawatnya sama Dokter Hartono. Jadi bisakah anak saya itu dirawat tetap sama Dokter Hartono?
Bu ya, nanti boleh kita ke Dokter Hartono, tapi nanti Ibu ada tanda tangan untuk permintaan dokter penanggung jawab, Bu ya. Oke, siap, Bang, Dok. minta kertasnya. Nah, ini nanti Ibu isi untuk pemilihan dokter penanggung jawab, Bu ya, karena memang biasa dirawat oleh Dokter Hartono, Bu ya. Iya. Dibaca dulu, setelah dibaca Ibu boleh tanda tangan, pilih dokter siapa, ditulis namanya, Oke. tanda tangan ya. Saya laporkan ke Dokter Hartono, Bu ya. Oke, siap. Makasih ya, Dok. Ya. Hak privasi pasien. Petugas wajib menjaga privasi pasien dengan cara menggunakan selimut saat melakukan transfer, mengelompokkan pasien sesuai jenis kelamin, dan menggunakan tirai saat memberikan asuhan. Transfer antar ruangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan transfer adalah S-bar. S. Identitas, alasan transfer, dan kondisi pasien saat ini. B. Alasan dirawat, diagnosa, hasil pemeriksaan, tindakan, dan obat yang sudah diberikan. A. Diagnosa medis dan keperawatan. R. Rencana tata laksana lanjutan. Petugas yang melakukan transfer mengecek bersama kelengkapan rekam medis dan menandatangani lembar transfer. Kartu penunggu. Kartu penunggu diberikan saat pasien dan keluarga masuk ke ruang rawat inap. Kartu pengunjung di luar jam besuk. Keluarga yang ingin membesuk di luar jam kunjung dikarenakan kondisi darurat wajib melapor ke security. Security akan menghubungi perawat ruangan untuk memastikan apakah pasien boleh dibesuk. Apabila diizinkan, security meminta kartu identitas, mengisi buku tamu, dan memberikan kartu pengunjung. Selamat siang Pak Satpam. Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya Bang mau besuk saudara saya tuh, ada di kelas 1A katanya tuh. Nah tadi saya ke situ ditahan sama satpamnya di sana. Jadi gimana lah nih, saya betul-betul pengen lihat saudara saya nih. Kebetulan untuk siang ini jam besuk kita udah lewat Bu. Jadi kita kan punya peraturan di sini. Untuk jam besuk kita mulai dari jam 10 sampai jam 13. Karena ibu ini udah melewati jam besuk, saya konfirmasi dulu ke ruangan. Apakah ruangan itu bisa untuk dijenguk untuk keluarga pasien apa belum? Tolonglah Pak ya, saya Bang mau ke Pontianak nih, mau balik. Iya, saya usahakan lah ya. Saya konfirmasi dulu. Setelah saya konfirmasi Bu, bisa diizinkan masuk. Tapi Ibu harus meninggalkan KTP. Nanti Ibu isi buku tamu ini dan kami kasih kalung untuk jenguk pasiennya. Ini KTP saya. Makasih ya Pak Satpam ya. Iya. Hak mendapatkan informasi. Selamat pagi Bu. Pagi, Dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Hartono Kurniawan. Iya. Saya adalah dokter yang merawat anak Ibu Bunga. Ibu, saat ini anak Ibu mengalami perdarahan saluran cerna dan dari hasil pemeriksaan lab kita dapatkan anak Ibu mengalami kekurangan darah. Jadi rencana dari kami sebagai dokter ingin untuk melakukan transfusi darah ke anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Anak ini ditranfusi? Bersedia. Bersedia, baik. Kalau begitu silakan untuk menandatangani formulir persetujuan untuk melakukan transfusi darah, Bu ya. Hak mendapatkan informasi. Semua pasien atau keluarga diberikan penjelasan secara lisan tentang 1. Diagnosis, 2. Kondisi pasien, 3. Tindakan yang diusulkan, 4. Tata cara dan tujuan tindakan, 5. Manfaat dan resiko tindakan, 6.
nama orang yang mengerjakan tindakan. 7. Kemungkinan alternatif dari tindakan. 8. Prognosis dari tindakan. 9. Kemungkinan dari hasil yang tak terduga. 10. Kemungkinan hasil bila tidak dilakukan tindakan. Informed consent. Informed consent digunakan pada tindakan invasif, tindakan sedasi atau pembiusan, tindakan yang beresiko, dan semua produk darah. Langkah-langkah dalam informed consent adalah: 1. Jelaskan tindakan yang akan dilakukan. 2. Pasien dan keluarga diberi kesempatan untuk bertanya bila tidak mengerti. 3. Jika pasien dan keluarga setuju, dipersilakan mengisi dan menandatangani formulir. 4. Jika pasien dan keluarga menolak tindakan medis, dipersilakan menandatangani penolakan tindakan medis. 5. Informed consent bisa diwakilkan apabila: 1. Pasien berusia di bawah 18 tahun. 2. Pasien yang tidak mampu memberikan persetujuan seperti penurunan kesadaran dan gangguan mental. Informed consent dijelaskan oleh DPJP dan didampingi oleh perawat atau bidan sebagai saksi. Second opinion. Perawat Sela, saya mau nanya, tadi kan Dokter Hartono kan sudah menjelaskan ke saya kalau anak saya itu perlu transfusi darah. Bolehkah saya bertanya ke dokter-dokter yang lain untuk minta pendapat beliau? Kalaupun ibu ingin bertanya ke dokter spesialis penyakit dalam di luar rumah sakit juga boleh, tapi pembiayaan ditanggung oleh keluarga ataupun pasien. Dan ini ibu hanya bisa meminta pendapat dokter spesialis penyakit dalam yang lain, bukan untuk pindah ke dokter spesialis yang penanggung jawab anak ibu. Iya, saya ngerti. Jika ibu mengerti dan setuju, silahkan mengisi dan menandatangani blanko permintaan second opinion ini. Second opinion merupakan hak pasien untuk memperoleh pendapat medis dari dokter lain terhadap diagnosa atau terapi maupun rekomendasi medis lain terhadap penyakit yang diderita pasien. Keluarga pasien boleh membawa hasil pemeriksaan penunjang, hasil ronsen, hasil laboratorium saat meminta second opinion ke dokter lain. Layanan kerohanian. RSUD Dr. Abdul Aziz menyediakan layanan kerohanian. Agama Islam, Senin sampai Kamis, pukul 11.00 sampai selesai. Agama Kristen, Kamis, pukul 18.00 sampai selesai. Untuk agama Hindu, Buddha dan Konghucu, layanan kerohanian dapat diberikan sesuai permintaan. Rohaniawan mengisi formulir pelayanan kerohanian dan form edukasi interkolaborasi setelah memberikan layanan konseling. Dokter, rasanya saya sudah sehat hari ini. Apakah saya bisa pulang? Sebentar kita lihat hasil pemeriksaannya ya. Kalau dari hasil pemeriksaan darahnya, ibu masih perlu 1 kantong darah lagi. Nah, kalau memang masih mau tetap pulang hari ini, berarti kalau ada resiko misalnya muntah darah lagi, terus lemas, nah itu ditanggung sendiri. Nah, tapi bisa ibu di rumah nanti coba makan sayur-sayuran, buah-buahan untuk menaikkan HB-nya ya. Nah, untuk kalau memang masih mau pulang, nanti ada tanda tangan form pulang atas permintaan sendiri ya. Nanti ada keluarga yang ikut tanda tangan ya. Jika ibu sudah mengerti, ibu bisa mengisi dan menandatangani blanko yang ada di sini, Bu ya. Ya. Nah, ibu bisa tanda tangan di sini. Ini yang menandatangan saksi pasien atau gimana pasien, ya? Pasien sendiri, ya. ya. Iya. Layanan akhir kehidupan.
atau DNR. Pasien menginginkan tidak diberikan bantuan akhir kehidupan, maka pasien mengisi dan menandatangani formulir DNR yang didampingi oleh keluarga, perawat atau PPJA, dan diberikan stiker ungu pada gelang identitas. Namun, pasien tetap mendapatkan hak perawatan sampai akhir kehidupan. Permintaan DNR selain oleh pasien sendiri hanya boleh diberikan dari orang tua terhadap anak kandungnya. Pasien atau orang tua yang telah menandatangani formulir DNR boleh membatalkan layanan DNR.